Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2868 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 19. Di bawah perikop, menderita sebagai Kristen. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita selalu diingatkan bahwa kita ini hanyalah sebagai pendatang di dunia ini. Saudara berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Saudara berasal dari surga. Makanya terang Kristus ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan orang-orang dunia tidak suka melihat terang Kristus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya mereka merasa kita ini sebagai musuh mereka. Tidak heran, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita seringkali mengalami penganiayaan. Kita seringkali mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita karena iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak senang dengan kehidupan kita orang percaya yang menjadi terang di antara kegelapan. Iblis mulai mengintimidasi dengan cara-cara apa? Dia memprovokasi orang-orang supaya mereka membenci kita, menganiaya kita. Mereka melakukan hal-hal yang tidak adil dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Yang pertama, bersukacitalah, berbahagialah jika saudara dan saya mengalami penganiayaan karena iman saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Jangan bersedih hati. Sebaliknya, saudara harus bersukacita. Amin. Saudara jangan heran kalau satu hari nanti kita dianiaya. Dan bagi orang-orang yang menganiaya, mereka melakukan hal yang benar menurut mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan heran. Apalagi kita sudah ada di penghujung waktu, di mana Tuhan sudah semakin dekat untuk datang ke dalam dunia ini. Sudah pasti penganiayaan kepada orang-orang percaya semakin luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan heran. Karena memang mengikut Yesus itu, kita semua harus pikul salib. Harus rela menderita. Amin. Bapak Ibu Saudara, memang ini gak enak didengar. Karena hari-hari ini orang lebih banyak atau lebih senang mendengar khotbah-khotbah yang bicara tentang berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Jangan heran kalau saudara dianiaya karena iman saudara. Saudara, penderitaan atau penganiayaan adalah ujian iman kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang gak tahan uji. Bahkan ada juga pendeta yang gak tahan uji, akhirnya murtad. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan dan penganiayaan adalah ujian iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam Kristus Yesus Tuhan atau tidak? Orang yang sungguh-sungguh, dia akan tetap bertahan walaupun penganiayaan hebat terjadi dalam kehidupannya. Tapi orang yang gak sungguh-sungguh, dia gak tahan ketika dia diuji. Penderitaan penganiayaan itu menjadikan alasan buat dia untuk meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah kalau kita menderita. Kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus Yesus Tuhan. Satu kehormatan bagi kita yang sudah hidup dalam kebenaran, tapi harus menanggung penderitaan karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Itu adalah satu kebanggaan, satu kehormatan, adalah satu berkat buat kita, boleh disamakan dengan penderitaan Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan bersedih hati, jangan bersungut-sungut, jangan putus asa, jangan kecewa, karena itulah konsekuensi kita mengambil satu keputusan untuk mengikut Tuhan. Kita harus rela menderita. Bapak Ibu Saudara, penderitaan dan penganiayaan yang terjadi pada kita adalah proses Tuhan untuk membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kita menderita karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, itu tandanya Roh Allah ada pada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mengalami penganiayaan, itu menandakan Roh Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Tanda seseorang ada Roh Allah dalam kehidupannya membuat orang-orang gak suka dengan kita. Karena apa, saudara? Orang-orang di luar kita merasa risih karena ada terang Kristus dalam kehidupan kita. Membuat mereka frustasi, ketakutan, dan mencoba untuk mengusir, menganiaya, memfitnah, melakukan hal-hal yang tidak adil dalam kehidupan kita. Karena mereka dapat merasakan Roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara,
Roh Allah hadir dalam kehidupan kita, membawa damai sejahtera buat kita. Amin. Walaupun di tengah penganiayaan. Sebaliknya, orang-orang yang hidup di luar Tuhan, mereka yang melihat seperti mereka melihat malaikat maut. Mereka ketakutan, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah, berbahagialah kalau saudara dan saya mengalami penderitaan karena Kristus. Berbahagialah. Amin. Haleluya. Yang kedua, kalau kita menderita karena kita orang Kristen, jangan malu. Bersyukurlah. Amin. Saudara lihat ayat 15 dan ayat 16 di sana. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara, jangan malu. Kalau sekarang ini, saudara, perhatikan khotbah-khotbah di gereja-gereja yang memiliki paham teologia kemakmuran, saudara, mereka menganggap bahwa orang Kristen itu ya harus diberkati. Kalau nggak diberkati itu berarti ada dosa. Tetapi mereka tidak dapat menjelaskan tentang apa yang dialami oleh Ayub. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menderita karena iman, kita nggak perlu kita malu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang sakit, orang yang jatuh, miskin, bangkrut itu karena dosanya dia. Belum tentu, saudara. Bisa saja itu adalah ujian iman dia di hadapan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara, kalau saudara menderita, dipukuli, dimasa, dipenjara karena tindakan kriminal yang saudara lakukan, lalu saudara berkata, Pak Pendeta, saya menderita karena Kristus. Saudara, saya rasa itu bukan menderita karena saudara orang Kristen. Itu pantas saudara dapatkan karena apa? Karena ulah perbuatan saudara sendiri. Jadi kalau saudara mencuri lalu digebukin massa, saudara melakukan kriminal lalu saudara dihajar lalu dipenjara, saudara menderita, saudara sakit, itu bukan karena iman saudara, karena kesalahan saudara sendiri. Tapi kalau saudara mengalami hal-hal yang tidak adil dalam kehidupan saudara, saudara dipukuli, saudara diusir dari kampung saudara karena iman saudara, saudara nggak perlu malu. Saudara bersukacita, bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Doakan orang-orang yang mempermalukan saudara, supaya mereka tetap umur panjang, supaya mereka dapat melihat bagaimana cara Tuhan mempermuliakan saudara. Amin. Bagaimana cara Tuhan memulihkan keadaan saudara dari nol, lalu kemudian saudara akan dibawa Tuhan kepada kemuliaannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan malu. Kalau saudara jatuh miskin karena iman saudara, dipecat karena iman saudara, saudara mengalami penderitaan, saudara mungkin tidak diizinkan untuk menikah dengan orang yang saudara cintai, saudara mungkin tidak diterima lagi di tempat pekerjaan saudara karena iman saudara. Tidak apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan malu. Tetap bertahan, tetap setia, tetap kuat dalam Tuhan. Karena tidak selamanya kita menderita. Ada saatnya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan yang terus meneguhkan dalam kehidupan saya. Ketika mengalami pergumulan, ketika kita mengalami hal-hal yang bagi kita ini tidak fair dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita lihat Roma 8 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita menderita.
Mungkin di dunia ini kita mengalami kesusahan, penganiayaan yang berat karena iman kita, sama seperti yang dialami Lazarus yang miskin itu. Tapi ketika dia dipanggil pulang ke rumah Bapa, oh haleluya, kemuliaan Tuhan dinyatakan buat Lazarus. Amin. Saudara mungkin menderita di dunia ini, tapi penderitaan yang kita alami di zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya nanti. Amin. Haleluya. Oleh karena itu tetap kuat, tetap bertahan, tetap setia ikut Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara menderita karena iman saudara, jangan malu. Kalau saudara mencuri, saudara menipu, saudara melakukan tindakan kriminal, lalu saudara menderita, dipenjara, dipukuli, masa sakit saudara karena kesalahan saudara, harusnya saudara malu. Tapi kalau saudara, karena iman saudara tetap bertahan, saudara mungkin sakit, dimiskinkan, bangkrut, mengalami penolakan di mana-mana, tidak usah malu. Itu satu kebanggaan buat kita. Amin. Haleluya. Dan terakhir saudara, penghakiman dimulai dari orang percaya itu sendiri. Ayat 17 sampai ayat 19, saudara. Saudara, orang yang percaya pada Injil pasti selamat. Amin. Saudara, yang tidak percaya dihukum. Saudara lihat dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 dan ayat 16. Di sana kalau saya sederhanakan, orang yang percaya pada pemberitaan Injil, mereka meresponnya dengan bertobat, menerima Yesus, dan memberi diri dibaptis. Makanya di ayat 16 berkata, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, mereka akan dihukum. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya pada Injil pasti selamat. Kalau saudara tidak percaya pada pemberitaan Injil, saudara akan dihukum. Makanya saudara harus meresponnya dengan percaya, memberi diri saudara dibaptis, maka saudara akan diselamatkan. Haleluya. Ayat 18, perhatikan. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Bapak Ibu Saudara, kita akan diperhadapkan di hadapan Sang Hakim Agung yang tahu semua apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Amin. Jadi tidak ada satu hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya akan disingkapkan, semuanya akan dibukakan, dan saudara nanti akan lihat saudara di CCTV-nya Tuhan apa yang saudara lakukan selama saudara hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana dengan mereka yang masih menjadi orang fasik dan hidup dalam dosa? Sudah pasti tidak akan selamat. Oleh karena itu saudara, mari kita menjaga hidup kita supaya tetap hidup dalam kebenaran. Menjaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan, yaitu hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya. Amin. Tetap berbuat baik, walaupun saudara mungkin diperlakukan dengan tidak baik. Saudara harus berbuat baik kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada saudara. Mungkin saudara ditolak, dibenci, dihindari, dikucilkan, diperlakukan dengan tidak baik. Nggak masalah. Saudara punya Tuhan yang baik. Saudara punya benih yang baik dalam hidup saudara. Tetap berbuat baik. Walaupun saudara mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetap berbuat baik. Itulah yang membedakan saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Dan mereka yang hidup dalam kegelapan bukan anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penghakiman dimulai di dalam rumah Allah. Mari kita menjaga hidup kita supaya tetap
hidup dalam kebenaran, dan menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.